Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah farmasi industri ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aspek peralatan. Beberapa hal yang sudah kita ketahui pada perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang aspek-aspek CPOB. Aspek-aspek yang merupakan cakupan CPOB tahun 2012 terdiri dari 12 aspek, yaitu manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk dan produk kembalian, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta kualifikasi dan validasi. Dalam presentasi ini akan dibahas tentang prinsip peralatan dalam industri farmasi, desain dan konstruksi, pemasangan dan penempatan, perawatan alat. Prinsip peralatan dalam industri farmasi. Peralatan untuk pembuatan obat hendaklah memiliki desain dan konstruksi yang tepat, ukuran yang memadai, serta ditempatkan dan dikualifikasi dengan tepat, agar mutu obat terjamin sesuai dengan desain serta seragam dari batch ke batch, dan untuk memudahkan pembersihan serta perawatan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang umumnya berdampak buruk pada mutu produk. Peralatan harus memperhatikan desain dan konstruksi, pemasangan dan penempatan, serta perawatan alat. Desain dan konstruksi peralatan hendaklah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Peralatan hendaklah didesain dan dikonstruksikan sesuai dengan tujuannya. Permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal, produk antara, atau produk jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi. Hal ini dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian di luar batas yang ditentukan. Bahan yang diperlukan untuk pengoperasian alat khusus, misalnya pelumas atau pendingin, tidak boleh bersentuhan dengan bahan yang sedang diolah, sehingga tidak mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian bahan awal, produk antara, ataupun produk jadi tersebut. Peralatan tidak boleh merusak produk akibat katup bocor, tetesan pelumas, dan hal sejenis atau karena perbaikan, perawatan, modifikasi yang tidak tepat. Peralatan hendaklah didesain sedemikian rupa agar mudah dibersihkan. Peralatan tersebut hendaklah dibersihkan sesuai prosedur tertulis yang rinci, serta disimpan dalam keadaan bersih dan kering. Peralatan pencucian dan pembersihan hendaklah dipilih dan digunakan agar tidak menjadi sumber pencemaran. Selain itu, persyaratan selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan hendaklah tidak berakibat buruk pada produk. Semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan mudah terbakar atau bahan kimia atau yang ditempatkan di area di mana digunakan bahan mudah terbakar hendaklah dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap eksplosi serta disimpan dengan benar. Hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang dan ketelitian yang tepat untuk proses produksi dan pengawasan. Lalu peralatan untuk mengukur, menimbang, mencatat, dan mengendalikan hendaklah dikalibrasi dan diperiksa pada interval waktu tertentu dengan metode yang ditetapkan. Catatan yang memadai dari pengujian tersebut hendaklah disimpan. Lalu filter
cairan yang digunakan untuk proses produksi hendaklah tidak melepaskan serat ke dalam produk. Filter yang mengandung abses tidak boleh digunakan, walaupun sesudahnya disaring kembali menggunakan filter khusus yang tidak melepaskan serat. Pipa air suling, air deionisasi, dan bila perlu pipa air lain untuk produksi, hendaklah disanitasi sesuai prosedur tertulis. Prosedur tersebut hendaklah berisi rincian batas cemaran mikroba dan tindakan yang harus dilakukan. Selanjutnya pemasangan dan penempatan. Persyaratannya yaitu sebagai berikut. 1. Peralatan hendaklah dipasang sedemikian rupa untuk mencegah resiko kesalahan atau kontaminasi. 2. Peralatan satu sama lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup untuk menghindarkan kesesakan serta memastikan tidak terjadi kekeliruan dan kecampur bauran produk. 3. Semua sabuk dan pale mekanis terbuka hendaklah dilengkapi dengan pengaman. 4. Air, uap, dan udara bertekanan atau vakum serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada tiap tahap proses. Pipa hendaklah diberi penandaan yang jelas untuk menunjukkan isi dan arah aliran. Kelima, tiap peralatan utama hendaklah diberi tanda dengan nomor identitas yang jelas. Nomor ini dicantumkan di dalam semua perintah dan catatan batch untuk menunjukkan unit atau peralatan yang digunakan pada pembuatan batch tersebut, kecuali bila peralatan tersebut hanya digunakan untuk satu jenis produk saja. Keenam, peralatan yang rusak jika memungkinkan hendaklah dikeluarkan dari area produksi dan pengawasan mutu, atau setidaknya diberi penandaan yang jelas. Adapun persyaratan perawatan alat, yaitu sebagai berikut. 1. Peralatan hendaklah dirawat sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi atau pencemaran yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian produk. Kedua, kegiatan perbaikan dan perawatan hendaklah tidak menimbulkan resiko terhadap mutu produk. Ketiga, bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia lain seperti cairan alat penguji suhu hendaklah dievaluasi dan disetujui dengan proses formal. Keempat, prosedur tertulis untuk perawatan peralatan hendaklah dibuat dan dipatuhi. Kelima, peralatan perawatan dan pemakaian suatu peralatan utama hendaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, kekuatan, dan nomor setiap batch yang diolah dengan alat tersebut. Selanjutnya, keenam, peralatan dan alat bantu hendaklah dibersihkan, disimpan, dan bila perlu disanitasi, dan disterilkan untuk mencegah kontaminasi atau sisa bahan dari proses sebelumnya yang akan mempengaruhi mutu produk, termasuk produk antara di luar spesifikasi resmi atau spesifikasi lain yang telah ditentukan. Ketujuh, bila peralatan digunakan untuk produksi produk dan produk antara yang sama secara berurutan, peralatan hendaklah dibersihkan dalam tenggat waktu yang sesuai untuk mencegah penumpukan dari sisa kontaminasi, misalnya hasil urai atau tingkat mikroba yang melebihi batas. 8. Peralatan umum hendaklah dibersihkan setelah digunakan memproduksi produk yang berbeda untuk mencegah kontaminasi silang. 9. Peralatan hendaklah diidentifikasi isi dan status kebersihannya dengan cara yang baik. 10. Buku log untuk peralatan hendaklah dibuat untuk pencatatan validasi pembersihan dan pembersihan yang telah dilakukan, termasuk tanggal dan personil yang melakukan kegiatan tersebut.
terdapat beberapa kualifikasi berkaitan dengan peralatan. Ada kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan kualifikasi kinerja. Kualifikasi desain adalah unsur pertama dalam melakukan validasi terhadap fasilitas, sistem, atau peralatan baru. Kualifikasi desain dapat diartikan sebagai dokumen yang memverifikasikan bahwa desain dari fasilitas, sistem, dan peralatan sesuai untuk tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan atau sarana penunjang yang akan dipasang atau dibangun sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi yang diatur dalam ketentuan CPUB yang berlaku. Jadi, kualifikasi desain dilaksanakan sebelum mesin, peralatan, produk, atau sarana penunjang termasuk bangunan untuk industri farmasi tersebut dibeli atau dipasang atau dibangun. Kualifikasi instalasi adalah dokumentasi yang memverifikasi bahwa seluruh aspek kunci dari instalasi peralatan atau sistem telah sesuai dengan tujuan desainnya dan mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh industri pembuat. Kualifikasi instalasi ini dilakukan terhadap fasilitas, sistem, dan peralatan baru atau yang dimodifikasi. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang diinstalasi sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada dokumen pembelian, manual alat yang bersangkutan, dan pemasangan yang dilakukan untuk memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi, kualifikasi instalasi dilaksanakan pada saat pemasangan atau instalasi mesin atau peralatan produk atau sarana penunjang. Selanjutnya ada kualifikasi operasional. Kualifikasi operasional diartikan sebagai dokumentasi yang memverifikasi bahwa seluruh fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah diinstalasi atau dimodifikasi berfungsi sesuai rancangan pada rentang operasional yang ditentukan. Tujuannya untuk menjamin dan mendokumentasikan bahwa sistem atau peralatan yang telah diinstalasi bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Jadi, penyelesaian kualifikasi operasional yang berhasil ini mencakup finalisasi kalibrasi, prosedur operasional dan prosedur pembersihan, pelatihan operator, dan persyaratan perawatan preventif. Nah, setelah selesai kualifikasi operasional, maka pelulusan fasilitas, sistem, dan peralatan dapat dilakukan secara formal. Selanjutnya, kualifikasi kinerja merupakan dokumentasi yang memverifikasi bahwa fasilitas, sistem, dan peralatan yang telah terpasang dan difungsikan dapat bekerja secara efektif dan memberikan hasil yang dapat terulang berdasarkan metode proses dan spesifikasi yang disetujui. Jadi, kualifikasi kinerja dilakukan setelah kualifikasi instalasi dan kualifikasi operasional selesai dilaksanakan, dikaji, dan disetujui. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan maupun kata-kata yang kurang tepat. Semoga presentasi ini bermanfaat. Dan saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.